Gua tuh seneng mengkolaborasikan beberapa genre sih gitu. Cuman saat itu gua malah terpengaruh sama band-band indie pop saat itu tuh. Jadi gua pengen mengakulturasikan musik metal sama musik indie pop saat itu tuh. Jadi apa aja gua denger. Nah, disitulah muncul ya maksudnya Dampak Sevenfold. Basicnya emang extreme music, distorsi dengan drum yang ngebut gitu. Cuman secara vokal tuh ada scream. Cuman gua masukin beberapa notasi clean voice yang emang bener-bener dramatis, mellow gitu ya. Dan lo sadar punya kemampuan itu kapan? Ya mungkin pas Sevenfold itu sih. Oh, ya, lo ngulik sendiri, tau bisa diginiin, lo coba ternyata works gitu ya? Iya, karena kesukaan sih. Cuman gue berpikir kreativitas itu butuh pemberontakan gitu ya. Maksudnya pemberontakan pilar kari. Dengerin Pantera gitu-gitu loh. Pantera dengerin juga. Yang emang musik begitu, tapi nyanyinya kok melodius gini. Iya, karena basicnya mas, pada akhirnya gue suka. Nggak ngerti loh, Pantera. Dia ngertinya Pandora. Saya lagi nunggu nih kapan ketensinya ya. Oh, tensi! Asik. Ting. Kuku lo. Gue nail art. Gue kan, ya kayak hitam-hitam gini, gue ini anak metal. Ih, nggak ada tengkoraknya nggak? Anjing Iron Maiden. Tahu nggak lo lagunya? Enggak. Sama. Enggak nih lo sengaja beli. Apa? Kaos Iron Maiden. Kaos ini? Sengaja gue beli. Kapan? Waktu lewat di TikTok, jadi ayo beli keranjang kuning katanya. Saya beli. Enggak, cuman kan kemarin kita ngobrol tuh sama Bang Stevie Item. Gua kan habis riset. Terus EVP gue jadi metal-metal gitu. Apaan aja? Contohnya? Contohnya Machine Head. Wih. Sumpah gue asal ngomong. Gue nggak tahu apa. Ada. Terus ada video pasti ada lah. Ada pasti ada. Masa iya nggak ada band namanya Machine Head? Pasti ada. Semua orang pasti terinspirasi kalau bikin band itu namanya apa ya namanya? Mesin Head. Betul. Pasti bagus, pasti metal. Apalagi metal tuh kan namanya selalu serem-serem. Serem-serem. Kayak Dead Squad. Wow. Burger Kill. Five Types Kematian. Oke. Gue juga mau bikin. Apa? MBG. Metal band guys. MBG. Bagus. Tapi lo harus kenal teman gua. Siapa nih? Vokalis metal terkenal, ternama, terbagus, terbaik versi Gemini Pro. Lu masuk kayak Gemini Pro ya? Yakin lo kalau kayak Gemini Pro siapa vokalis metal terbaik? Orang ini. Fuck. Namanya, sayangnya tapi ini kita harus tanya nih. Vicky Mono. Oh. Halo. Vicky luar biasa. Iya, belum stereo tapi. menuju stereo. Kalau gua ketemu sama Vicky Prasetyo langsung stereo tuh. Itu stereo banget sih, karena dia agak kemana-mana kan dia. Dia agak kemana-mana. Vicky Mono. Sekali lagi nih ya, gua mau ngasih tahu ya, kalian jangan punya ekspektasi kita akan minta dia teriak-teriak di sini. Karena justru kita pengen kita mau coba kulik dia bisa nggak sih berhati lembut. Betul. Tidak seperti lagu-lagunya. Biasanya keras gitu kan. Biasanya keras. Kita pengen denger dia yang lembek. Cukup gue jangan. Mas, kok tadi bilang kerasnya kok gini sih? Keras gitu. Ya itu. Saya sering ke Pak Kobra. Ada di Lampung Pak Kobra. Cuma seminggu langsung ini. Anyway. Vic, lo tuh terlanjur terkenal di metal, tapi kalau misalnya lagi-lagi berdasarkan Gemini Pro, gue harus sebutin pro-nya ya, berarti kan gue bayar. Betul. Berdasarkan Gemini Pro, lo tuh adalah vokalis yang termasuk vokalis metal yang katanya bersuara sangat melodius, punya transisi dari suara yang soft sampai high pitch scream tuh sampai growl-nya tuh transisinya mulus. Artinya lo punya teknik vokal yang nggak main-main, Vic. Tapi kenapa metal milihnya? Gue juga nggak paham ya maksudnya, tapi emang karena basic zaman SD kali ya, karena nyokap tuh sering dengerin musik kayaknya itu ya, karena kan kita kadang nggak sadar ya, maksudnya kayaknya gue umur 6 tahunan kali ya, jadi di mobil tuh suka dengerin Michael Suro kayak gitu-gitu, Electric Light Orchestra, kayak gitu-gitu Beatles, gitu. Karena mungkin
itu kan masuk terus di telinga ya, ketika di mobil segala macam, meskipun gue nggak tahu saat itu musik apaan gitu. Nggak tahu kan, cuman suka dibawa bokap jalan-jalan kayak mobil sama keluarga segala macam. Jadi kayak nempel, terus nyokap itu bukan musisi tapi suka nyanyi gitu. Dia suka bersenandung segala macam. Jadi pada akhirnya mungkin ya sebelum berangkat ke metal sih emang suka ngulik-ngulik sambil nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Nggak ada, tapi gue nggak ini juga sih kayak kursus gitu atau sekolah musik segala macem, emang enggak sih, karena emang peristiwa. Tapi sekolah jahit sekolah. Taylor ya. Iya, ini Taylor gitu. Iya gitu sih Mas. Jadi kayaknya ke influence dari kecil. Kayak pemantiknya itu sih dari keluarga, karena kan iya gua sekarang ada pun ya karena peristiwa di apapun yang ada di keluarga kan ya. Jadi ketanam terus sih kayaknya. Jadi mulai menyukai musik karena ya sering disetelin ya. Era kaset lah gitu ya. Mau nggak mau satu album kita kaset sama laserdisc Mas. Laserdisc saat itu kan kayak bisa karaokean gitu kan saat itu. Di rumah. Gitu. Ya nyokap sering nyanyi gitu kan ya. Kok enak ya gitu kan, kok enak ya bisa nyanyi kayak gitu-gitu sih. Berarti nggak les vokal sama sekali? Enggak sih, kalau belajar sharing suka, pernah. Tapi gitu ya, biasanya orang tuh suka nggak sadar kalau dia bisa nyanyi sampai temennya ngasih tahu bahwa lu tuh bisa nyanyi. Kapan lu kemudian dikasih tahu sama temen gitu atau sama orang lain, lu tuh bisa nyanyi tahu? Oke. Itu sebenarnya di era SD itu kan ada MTV ya. Baru 90-an berarti kan. Era 90-an tuh ada MTV, Ampuh segala macem tuh. Malah dengerin kayak saat itu kayak Java Jive kayak gitu-gitu ya, terus ya slang segala macam tuh. Gue suka ngikutin tuh, nada-nadanya pokoknya yang sedikit, enak ya nadanya ya gitu ya. Sampai masuk ke ini gitu, sampai masuk ke rasa gitu, enak ya. Coba bersenandung segala macem, tapi nggak bisa nyanyi Mas, fals terus gitu. Fals terus, cuman saat itu tuh punya mimpi sama teman-teman di SD tuh, kita harus bikin band dong, kayak slang dong gitu. Tapi nggak ada implementasinya untuk jadi punya band, cuman bisa gambar gitu. Gue main drum ya, gue jadi nyobain aja sebenarnya. SD udah punya keinginan untuk main band. Udah pingin. Gue kayaknya masih main benteng mempetak-umpet doang. Ada gue jadi anak band. Bapaknya di kampung ya? Bukan anak kompleks ya berarti maksudnya. Pasti di kampung nih. Enggak ya, saya kalau nggak salah tuh pokoknya depan saya rel kereta dah. Itu kampung, jujur. Itu kampung. Tapi beneran SD udah ngomong kita mau jadi anak band. Iya, pingin banget. Jadi kayak ngelihatnya tuh keren banget gitu kalau main band tuh gitu. Kayak punya sesuatu yang beda aja gitu ya. Statement aja gitu loh Mas. Tapi nggak bisa maininnya, nyanyinya nggak bisa gitu. Cuman dulu tuh tertarik tuh sama yang main, sama drum sama ya vokal gitu. Drum tuh asik banget ya, vokal tuh di depan ya, tapi drum tuh kayaknya misterius tapi kok keren ya gitu. Jiwa anarki lo berontak. Iya, jadi kayak sama temen SD tuh kayak kita pingin punya band tapi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi akhirnya itu cuman gambar-gambar doang. Lu nyanyi ya, gua gambarin ya, gua main drum cuman ngegambar doang, gambar posisi ketika kita lagi band. Formasi band gitu loh Mas. Dari SD tuh ya? Dari SD. Berarti kalau ditanya guru, kamu mau jadi apa? Mau jadi bim-bim. Gitu ya jawabnya ya. Tapi akhirnya tahu kapan lu bisa nyanyi? Jadi sebenarnya yang fun fact-nya adalah sebenarnya gua tuh akhirnya SMP lah ya, gua beranjak SMP. Terus basic kan nggak mungkin nggak naik terus ya. Basic main musik tuh sebenarnya berangkat dari main drum awalnya. Jadi ada peristiwa saat itu 17-an lah biasa lah ya, era kita 17-an di kompleks. Terus kita tuh membawakan beberapa lagu lah. Ternyata vokalis gua tuh nggak bisa hadir, dia kayak gua nggak pede nih nyanyi nih gitu kan. Tiba-tiba udah mepet nih kita, udah mepet mau ada perform, terus nggak ada yang nyanyi, gimana dong? Ya akhirnya gua sambil main drum sambil nyanyi. Oh gitu. Nyanyi Phil Collins ya? Kayak Phil Collins, kayak ini kalau di Indonesia kayak saya. Lagi lah Phil Collins siapa? Kalau di Indonesia kayak saya yang. Saya tahu. Boleh dilanjut? Nah, kayaknya mulai dari situ sih Mas. Ya karena muncul applause tuh, udah mulai muncul pujian, udah mulai muncul meskipun afirmasi dari orang lah. Ya meskipun gue saat itu kayak kurang confidence ya untuk ada di depan gitu loh Mas.
Jadi tetap di belakang. Kayaknya nggak deh, kayak di depan tuh kayaknya punya bebannya tuh gede banget gitu loh, Mas. Harus apa ya? Harus ngebangun energi audiens segala macam itu kan lumayan malu PR. tahu di depan itu kadang-kadang karena banyak orang kan. Jadi kadang-kadang gue juga kalau nyanyi di depan tapi pengen konten. Buat dilihat. Mending gak usah nyanyi tau. Mending gak usah nyanyi. Kalau kata Sulap gua mah. aja, sulap ya? Iya, Siapa sulap. saya? Ayo. Jadi Enggak ada orang yang penyanyi tahu. kayak gitu. Mending gak usah kalau malu mah. Drummer udah paling benar. Drummer di belakang. Tapi lo SD, SMP, SMA tuh di Bandung? Di Bandung. Di Bandung Di ya? Bandung. Ya, tapi kan Bandung itu emang ya terkenal dengan seni, budaya, musik, Iya, gitu iya. kan ya, pertunjukan, emang kayak ya buat makanan sehari-hari ya, apalagi dulu tuh kota Bandung suka bikin yang namanya Dago Festival lah, yang semua orang terlibatkan, semua orang seni ya, kayak dari ujung ke ujung tuh dari Jalan Merdeka tuh sampai atas kan, isinya penuh dengan pertunjukan gitu. Emang udah terbiasa gitu sama itu. Lalu tuh ngerasa nggak sih bahwa Bandung juga nih yang bikin gua ngerasa bahwa dunia band itu, dunia musik itu mudah untuk diakses. Betul. Jadi yang gua rasa saat itu tuh hanya ada 2 pilihan Tuh kan? untuk jadi cowok di Bandung ya. Maksudnya kalau lu mau statement tuh hanya ada 2 pilihan. Yang satu Kalau- kayak titit. Iya dong. Oh iya harus. Shit man. Tahu gitu dari dulu. Iya. Ada 2 pilihan, kalau lu nggak jadi gangster atau lu jadi musisi. Jadi apa sih, Li? Gangster. Gangster? Oh, di Iya, Bandung gangster ya? Bandung gangster saat itu. anak motor. Anak motor itu cool banget loh, Mas. Apa Maksudnya yang- saat itu ya, era gua ya. Enggak, anak motor yang apa? Brigade Setan. Iya, itulah Briges, ada. anak Briges, Ya, anak Briges, Briges. Sakti, segala macam lah ya. Jadi saat itu tuh emang Ya emang dulu terkenal iya, kan? terkenal banget. Jadi kalau di sekolah lu tuh kalau misalkan lu nggak ada di 2 itu tuh lu dikebiri secara fungsi sosial lah. Iya. Ya lu kalau ingin menarik cewek-cewek cantik tuh ya lu harus ada di 2 peran itu gitu. Saat itu ya yang gua alamin, Dan sekarang ada anak klub motor terbesar di Bandung yang apa? Brotherhood. Brotherhood udah dari dulu sih. Iya, maksudnya itu kan gede banget ya. Iya, iya. Tua-tua juga tuh isinya tuh semuanya kayak dedekot-dedekot motor anak Betul. Bandung. Tapi gue setuju sih kalau emang pilihan jadi laki anak Bandung tuh Antara seolah anak band Anak atau motor. anak Anak motor. motor. Hancur banget gue di zaman itu ya. Lu ngapain? Gue nulis diary. Aduh, hancur banget gue tuh. Ya kan, Dikucilin banget gua. makanya ada gue nail art ya. Awas ya. Hancur gue tuh. ya makanya ada Dilan kan, ada kisah Dilannya Iya, gitu kan, iya, memang bener. basicnya dari situ, emang keadaan 90-an di Bandung tuh kayak gitu gitu. Betul, setuju banget. gua Seperti setuju itulah. banget, Jadi gua. ya saat itu tuh gue coba ada di 2 posisi itu, ikut gangster tapi nggak terlalu dalam lah. Terus ada Gak sampai satu, bunuh orang. nggak, gue gangster yang budiman kan itu. Saya bunuh boleh? Iya benar lah. Saya mah pengen malak ini. Izin aku mau baca kamu ya gitu. Kalau budiman itu. Ya, gitu. Tapi di luar itu semua akademis lo baik-baik aja sih. Gue bersyukur akademis gue baik-baik. Ya selesai lah. Artinya lo anak berprestasi nggak dulu di sekolah? Enggak juga. Gue ya karena gue tuh suka hal yang baru ya. Terus menurut gue tuh saat itu tuh kayak lingkungan tuh penting banget, Mas. Jadi gue tuh SD 2 kali, SMP 2 kali, SMA 2 kali, sampai kuliah 2 kali juga. Pindah-pindah? Pindah-pindah. Oh. Ya di situ kan ada beberapa banyak hal lah ya. Ya ada yang nggak enak banget, gue males. Kalau zaman dulu bahasa Sundanya tuh mabal. Gitu. Kalau di Jakarta apa ya? Ya pokoknya nggak masuk sekolah aja gitu. Oh cabut? Cabut aja gitu, nongkrong atau nonton bioskop atau ngapain aja gitu, nggak masuk tuh sekolah karena Iya, nggak iya. cocok kali ya si lingkungan dan segala macamnya. Jadi gue tuh kayak pengaruh banget sih lingkungan sih. Oke. Pengaruh. Akhirnya ya terakhir tuh ya alhamdulillah gue beres kuliah di Unpad, gue di Unpad. Kata-kata alhamdulillah beres tadi kayaknya. Berat tuh perjalanannya. Asli karena nggak ini sih Mas, gue juga nggak expect gue selesai saat itu karena saat itu gue udah fokus di musik juga kan. Tapi gitu? karena ada pembersihan segala macam, jadi kayak gue dipaksa gitu ayo beres, akhirnya beres. Oh. Jadi band pertama lo tuh apa sebenarnya? Oke, band pertama gue tuh namanya Heavenfall. Di tahun 99 gue sempet recording. Dan ada karya. Beneran band pertama Iya. yang dibentuk enggak. secara serius atau? Enggak. Kalau Oke. band pertama yang emang bener, ya cuma studio aja ya, studioan itu tuh ada namanya Pemberontak.
band punk gitu, yang emang serius ya ngeband ya. Itu di SMP gua ngeband. Di Berontak. SMP? SMP ngeband. Bikin band serius? Iya, band serius lah. Oh wow. Karena saat itu tuh yang tadi gua nyambung, ya tadi Mas yang di Dago Festival itu sebenarnya juga ada etalase juga, ada festival setiap weekend tuh namanya Saparua. Saparua. Jadi yang gua seneng di Bandung tuh saat itu ya, Bandung tuh punya beberapa tongkrongan-tongkrongan yang mempunyai ideologis masing-masing. Masing-masing ada genrenya masing-masing. Ada genrenya masing-masing. Gitu Ya loh. kenapa ada embrio-embrio kayak sekarang mah ya rame ya kayak clothing di Indonesia Ya, kreatif jalan ya mungkin kalau di peristiwa gua saat itu mungkin pemantiknya itu. Itu betul. Jadi ada beberapa tongkrongan-tongkrongan ya abang-abangan gua lah ya. Kayak di Ujung Berung, di Harder, di Taman Lalu Lintas, Skate Park, terus ada di Raya apa namanya tuh? Di belakang mall BIP itu saat itu PI namanya. Jadi kalau di PI itu kumpulan anak-anak punk. Oke. Yang ideologisnya tinggi, kutu buku, sering baca segala macam. Kalau di Ujung Berung lebih ke genrenya tuh death metal, grindcore yang bener-bener gondrong-gondrong, terus secara ideologis musikalnya juga sangat mendalam gitu, merasuk gitu sih. Terus di Harder tuh lebih ke hardcore musik lah gitu. Nah di Taman Lalu Lintas tuh lebih ke skateboard kan, skateboard sama extreme sport sama musik ekstrim tuh sangat dekat sekali saat itu. Jadi anak-anak itu tuh sebenarnya basicnya tuh kayak di sekolah desain, di ITB, di ITENAS. Jadi mereka punya keresahan dong. Sulit untuk mendapatkan literasi, Mas. Literasi. Jadi kalau lu mau pinter saat itu lu harus gaulnya sama orang kaya. Iya benar. Sama orang kaya karena yang bokapnya kerja di luar segala macem punya punya akses lah ya untuk beli rilisan fisik atau buku atau apapun itu atau t-shirt segala macam. Nah disitulah pemantiknya. Jadi kenapa ya kita susah banget ya beli cari rilisan atau cari produk-produk keren gitu di luar, akhirnya mereka bikin sendiri tuh brand. Bikin brand. Akhirnya band pun mulai naik tuh, sering setiap weekend tuh suka ada beberapa festival lah ya. Tapi secara kolektif kan modal emang kita berdikari kan saat itu. Jadi yang mensupport itu tuh band-band lokal, brand-brand lokal juga. Teman-teman itu. Misalnya satu logo naik berapa 500.000, tapi borongan rombongan gitu loh. Brand lokal support, jadilah duit sekian bikin pertunjukan. Betul. Nah mulai dari situ tuh gue bersyukur ada di era itulah gitu. Maksudnya kita belajar menjadi segala sesuatunya ya emang nggak mudah, tapi kita benar-benar diasah banget, dihamplas banget gitu. Kayak datang ke festival itu aja kan, kadang dulu punya duit atau enggak gitu ya, kadang bisa jalan gitu kan, jalan kaki loh dari rumah. Terus sana kok penuh banget ya, nunggu nggak bisa masuk, tiket habis. Terus saat itu tuh masih bukan tiket gitu, masih cap gitu loh Mas. Oh iya. Masih cap, jadi timbullah otak kreatifnya gimana caranya orang temen kita yang udah beli dapat cap terus kita tempelin udah asli terus dilukis lagi Mas, dilukis lagi. Gila, mental penipunya udah kuat ya. Berarti di zaman itu tuh semangatnya lebih ke kayak mau ngangkat skenanya ya? Sebenarnya nggak ada mimpi yang terlalu tinggi. Kita apa yang kita suka, apa yang pingin kita bikin ya bikin, sesederhana itu. Mungkin lebih tepatnya gini ya, mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti konteksnya, misalnya kayak tadi Saparua itu sebuah tempat gor gitu ya, yang emang berisi banyak sekali pertunjukan teman-teman yang kemudian di masing-masing klaster tadi yang dijelaskan ya. Itu kalau mau bikin pertunjukan di mana nih? Ada nih namanya Gor Saparua, biasa dibuat untuk jadi panggung, tempat berkumpul dan segala macam. Nah, untuk bikin pertunjukan kan biasanya berbiaya. Nah, di saat yang bersamaan muncullah skena industri lokal gitu, baik dalam bentuk clothing, baik dalam bentuk apapun ya, yang kemudian juga merasa bahwa kultur dan budaya Bandung yang emang besar dari budaya anak muda ini perlu dihidupkan. Jadi saling support gitu loh. Nanti artisnya pakai brand lokal tersebut, kemudian mensupport acaranya gitu. Nah, tumbuh bareng-bareng tuh biasanya gitu. Nah, tapi kan emang yang jadi meresahkan adalah kemudian semuanya itu muncul karena gairah pemberontakan. Jadi kayaknya mereka semuanya sama-sama merasa bahwa ini akibat dari rasa ingin besar, rasa ingin mendominasi, ya diakui, bahwa kemudian misalnya kalau teman-teman musik kan ngerasa bahwa dominasi musik di Indonesia pada saat itu kan
lebih besar gara-gara budaya yang diciptakan oleh TV. Yes. Nah, yang di bawah-bawah itu kan juga banyak yang tidak bisa diterima oleh TV sayangnya. Contohnya ya punk, hardcore, metal, grunge, gitu. Itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi ya Bandung bisa dibilang mungkin salah satu tempat buat teman-teman ini berontak dan muncul. Betul, gitu. betul. Jadi menurut gue tuh Bandung tuh kayak laboratorium gitu. Kayak laboratorium. Jadi banyak sesuatu yang diciptakan di situ gitu. Banyak pertemuan-pertemuan dan menciptakan sesuatu. Bisa sesuatu yang baru, yang kemudian bahkan atau hasil dari modifikasi yang kemudian dianggap tidak cocok di media mainstream, ya mereka bikin media sendiri. Gitu. Jadi akhirnya muncullah banyak sekali jenis-jenis musik, band, industri, dan industri-industri yang kita anggap bisa sangat mencengangkan bahkan ya. Contohnya keripik Maici deh. Iya, benar. Itu kenapa? Itu kan kerjanya anak Bandung gitu, tiba-tiba meledak menghasilkan omset miliaran cuman lewat jualan di mobil gitu ya. Jadi banyak sekali pergerakan industri yang bukan cuma musik ya. Bandung tuh menyenangkannya gitu loh. Punya rasa ingin muncul, punya rasa berontak bahwa ini nih ya, yang gini bisa gede loh gitu. Dan suportif juga daerahnya. Daerahnya suportif. Ya karena kan Bandung kecil ya. Kesana kemari itu nggak begitu jauh gitu. Bukan Bandung kecil sih. Bandung itu gede tapi bisa kita rangkul bareng. Iya betul. Terus seneng ini strategi warung kopi gitu loh. Jadi banyak nongkrong, banyak diskusi perihal-perihal yang sangat sederhana tapi jadi tidak sederhana gitu. Jadi karena sesuatu dieksekusi, gitu. Karena dieksekusi. Iya betul. Karena dieksekusi gitu. Nah, menariknya gini nih, Vic. Lo band pertamanya aja udah pemberontak ya? Ya pemberontak. Ya itu SMP ya, kelas 3 gitu. Karena SMP bikin band, namanya komit gitu bikin band. Gue kerja kelompok aja susah loh SMP loh. Ngumpulin orang kerja kelompok. Ya, tapi artinya kan lo sebenarnya ternyata udah punya jiwa yang ingin muncul, ingin tampil dan ingin berteriak gitu loh. Artinya metal tuh akhirnya ternyata udah musik ekstrim lah ya. Ya. Nah, tapi sampai detik mana lo kemudian ngerasain bahwa punya kesadaran itu? Kan kita kan kalau waktu di jiwa-jiwa umur 13, 14 kan sebenarnya kayak pengen aja tapi kesadarannya belum ada. Bener nggak sih gue sadar ingin melakukan ini? Betul. Nah prosesnya kapan tuh lo merasa bahwa ini gue sadar akan melakukan ini? Karena dengan kesadaran itu kan akhirnya bisa muncul yang namanya konsistensi kan? Betul. Gitu. Itu kapan tuh, Vic? Ya ketika Saparua itu ada, Mas. Oh ya? Iya, jadi kan saat itu tuh pasti ketika ada yang marak di Bandung tuh cepat banget. Nah, 92 ya, Bu sih? Tahun 90. Enggak, gue 96-an lah. Oh, lo udah 96-an. Ya, 96-an lah. Kalau Saparua kayaknya dari 80-an juga udah ada. Cuman kan terus evolusi ya secara musikal, secara genre dan segala macam. Yang gue ngerasain sih era 96 97 lah. Oh iya, ya karena juga tuh. Karena setiap weekend tuh pasti ada terus event, Mas. Dan rata-rata tuh yang ya musiknya ekstrim semua gitu. Dan berarti di zaman lo Saparua ini udah established gitu ya, udah guyup gitu. Sangat. Ya jadi yang tadi gue bilang beberapa tempat-tempat tongkrongan yang punya ideologis masing-masing, tapi ketika ada event di Saparua itu tuh numplok banget. Ada event musik numplok banget. Di sana ada ruang diskusi, di sana ada ruang bersenang-senang gitu. Di sana ada ruang berkreativitas. Terus ada support juga dari brand-brand. Jadi guyup bener. Jawabannya guyup. Nah dari situ kan kayak menemukan kayak punya universe sendiri gitu kan. Iya. Ketika lu datang ke sana, terus ngelihat band-band yang kita suka tuh jadi kayak pemantik untuk membuat sesuatu dong. Oh gue pingin kayak dia nih, abang-abangan gue nih keren banget gitu ya. Era-era masih umur-umuran SMP ya emang cepat banget kan ke brainwash ya. Ya barulah mencari kok enak banget, kok nyaman banget. Terus apa nih, punk tuh apa? Terus gue harus ngapain gue harus bisa apa gitu. Terus gue harus ngomongin apa. Di situ mulai lah, Mas. Oh iya, itu udah kesadaran tuh kalau udah tiba-tiba mau ngomongin apa tuh. Iya. Tapi karena basicnya sih pingin laki aja gitu kan. Awalnya itu gue pingin laki, gue pingin ada eksistensi di lingkungan gue sendiri. Itu era gitu. kayaknya awalnya itu yang sih. paling gede pengaruhnya pas band ya? Pas band, Pupen, Pure Saturday. Wah, itu abang-abangan lah, itu mah respect banget lah. Itu udah kayak kalau istilahnya kayak akhirnya ini menurut gue ada hasil akhir yang bisa kalian lihat. Ngeliat pas band tuh, ini nih, gue ujungnya pengen kayak begini nih. Ngeliat Pupen tuh, gue ujungnya pengen kayak gini nih. Pupen tuh bandnya, kalau sekarang Seringai, nah Aryan dulu tuh Pupen. Oke. Dan itu Marcel dulu, Marcel penyanyi. Cuman Marcel masih SMP kali itu ya?
Marcel penyanyi. Enggak, kayaknya dia SMA tuh sih. drummer. Marcel penyanyi. Iya, dulunya drummer ekstrim. Cepat pulang. Iya, Cepat ke itu. Marcel itu. Iya. Oh gitu. Banyak fakta baru yang harus lo ketahui di dunia ini. Nggak cuma sekedar bahwa kemudian tukang gorengan samping rumah lo itu ternyata banci. Itu nggak penting detailnya. Saya juga nggak tahu itu. Masa kenapa tahu sih? Tapi emang menariknya kan begitu ya. Jadi lo akhirnya ngelihat, oh kita ngeband. Iya ada abang-abangan yang bisa kita lihat. Kita pengen segini nih. Iya. Ya itu mempengaruhi banget ya kayaknya. Sangat Sangat mempengaruhi ya. Pada akhirnya kan era-era itu juga terus mencari ya, maksudnya genre apa yang fit di peristiwa, setiap peristiwa itu gitu ya. Maksudnya kan terus dari SMP lingkungannya itu ke SMA lingkungannya beda lagi, terus dengerinnya beda lagi. Kan lingkungan itu ngaruh banget kan, tukeran referensi segala macam. Terus ketika ke Separwa juga ketemu teman baru gitu, terus tukeran lagi referensi karena literasi susah ya, rilisan fisik susah gitu. Ya akhirnya di tahun 99 agak sedikit bergeser secara genre tapi tetap di extreme music gitu. Akhirnya dapat mulai karya tuh di situ tuh, karya rilisan ya, fisik ya. Apa? Heavenfall sama bandnya. Heavenfall. Heavenfall. Jadi pemberontak bubar. Bermudah bubar. Oh, gitaris gua sekarang jadi apa kayaknya kepala di bank gitu. Tapi masih kayaknya insaf dia. Insaf. 2 juta ya mas? Gitu kan gini dia. Gitu kan tapping. Kepala di bank loh dia, bukan teller. Heavenfall itu metal udah. Heavenfall ya lebih ke hardcore, basicnya hardcore sih ya. Hardcore, cuman gua tuh seneng mengkolaborasikan beberapa genre sih. Jadi saat itu Dengan gaya lo bernyanyi? Iya, itu Atau gua belajar. musiknya? Ya, itu di situ gua coba belajar akhirnya belajar ada bernyanyinya, Mas. Ya maksudnya lebih ke clean voice tapi ada teriaknya. Mungkin bisa dibilang emo mungkinnya saat itu ya. Cuman gua bilang bukan emo sih kalau secara genre bukan kayak Vince atau Dius atau apa ya. Ya band-bandnya lah gitu. Cuman saat itu gue malah terpengaruh sama band-band indie pop saat itu tuh. Jadi gue pengen mengakulturasikan musik metal sama musik indie pop saat itu tuh. Gue dengerin kayak Sweat, dengerin Mew, Car Park North gitu. Lo banyak anak Nine Ball juga berarti ya? Ya tapi gue sama Jawa ya? Gue dulu suka datang ke fans sih. R&B ya. Gue nikmatin lah apapun musik karena menurut gue ketika semuanya didengar open minded ya musik mah nggak ada batasan sebenarnya. Genre mah cuman benteng-bentengnya doang kan. Betul. Seperti area lapangan gitu, lapangan sangat luas. Betul. Gue sih setuju itu. Jadi apa aja gue denger, nah disitulah muncul ya maksudnya dampak si Heavenfall, basicnya emang extreme music, distorsi dengan drum yang ngebut gitu. Cuman secara vokal tuh ada scream, cuman gue masukin beberapa notasi clean voice yang emang bener-bener dramatis, mellow gitu ya. Dan lo sadar punya kemampuan itu kapan? Ya mungkin pas Heavenfall itu sih. Oh, ya, lo karena ngulik sendiri, atau bisa diginiin, lo coba ternyata works gitu ya? Iya, karena kesukaan sih, karena kan dengerin Mew mainnya falset banget nih nyanyinya ya gitu kan ya. Car Park North kok ya banyak nada-nada yang emang minor tuh tapi enak dinyanyiin terus kayaknya bisa nyambung nih sama musik ini gitu. Cuman kan yang saat itu agak ini diterima nggak ya? Cuman gue berpikir kayaknya kreativitas itu butuh pemberontakan gitu ya. Maksudnya pemberontakan pilar kari dengerin rasa Pantera gitu-gitu loh. Pantera dengerin juga. Yang emang musik begitu tapi nyanyinya kok melodius gini. Ya karena basicnya Mas pada akhirnya gue suka. Nggak ngerti loh Pantera. Dia ngertinya Pandora. Saya lagi nunggu nih kapan ketensinya ya. Oh tensi. Ya pada akhirnya gue suka sama vokalis-vokalis yang punya range-nya luas sih. Oh gitu. Ya kayak si Piltan Selmo, Pantera dia bisa scream, bisa growl, bisa nyanyi gitu kan. Terus si Max Cavalera, Sepultura juga dia bisa. Betul. Bisa teriak, bisa nyanyi. Pada akhirnya ke situ, cuman gue nyari formula baru lah. Gimana coba ditabrak-tabrikin aja secara konsep ya. Berarti awalnya semangatnya pengen diakui, terus lama-lama jadi pengen ngulik ya? Iya, pada akhirnya itu. Karena begitu lo udah ngerasa bahwa lo punya kesadarannya, pasti lo akan explore lebih kan ya sebenarnya. Begitu lo udah punya kesadaran,
ternyata gue di sini nih tempat gue bersuara nih. Iya, Nah, pengen bersuara yang kayak gimana kan jadinya harus dikulik ya. Iya, Harus betul. dikulik banget gitu. Tapi berapa lama tuh Heavenfall bertahan sebagai band? Gila ya, Gua sih berapa lah. lama ya tapi Heavenfall? Karena band-band lama itu biasanya akan sangat sulit, apalagi zaman itu ya. Kita Iya. ketemu sponsor ya teman-teman indie kan berapa sih Iya. kemampuannya industri-industri lokal ini Iya, kan iya. ya mau nggak mau untuk bisa terus mengayuh roda sepeda Betul. band ini biar tetap bisa terus berjalan kan Hmm. butuh energi. Oh, Ada energi ya. butuh energi. Iya, iya, iya. Berapa lama tuh kira-kira? Pokoknya kan recording tuh 2000-an, di tahun 2000-an itu masih pita banget, masih analog gitu kan. Tapi karena betul, tadi butuh energi. Kita tuh baru rilis tuh di 2004 kalau nggak salah, 2004. Berarti ada senggang waktu berapa lama tahun tuh, juga ya. lama. Tapi produksi recordingnya tuh di 2000-an kalau nggak salah saat itu. Oh, yang bikin lama Bang? Ya itu duit dan segala macam. Oh, Ya, dicicil ini ya? mas- Dicicil ini ref dulu ya. Nanti ya. Iya, benar. Karena lucu loh, drum dulu gitu kan segala macam. Jadi nyicil-nyicil lah gitu ya. Belum Pada masuk akhirnya- studio kan nggak mudah pada saat itu. Gitu ya. Terus karena ya ada durasi waktu yang lama, jadi DM-an juga kan ya, pingin rubah dah ininya. Pokoknya baru realisasinya ya 2004 lah pokoknya itu. 2004. Dan langsung bubar. Nggak kan ya? Bubar. Ini ada ceritanya nih sebenarnya. Jadi masih bertahan sih kalau si Heavenfall sih. Sampai gua kuliah tuh masih bertahan sebenarnya. Oke. Masih bertahan. Jadi pokoknya rilis. Nah, tapi di si Heavenfall tuh banyak banget nutrisi buat gua, nutrisi Oh, banyak hal lah ya. Ngasih pengaruh banget ya buat Masih lo ya? pengaruh banget gitu. Gimana, oh ini band yang sedikit berusaha untuk profesional lah ya. Terus ada beberapa udah lumayan sering manggung juga gitu. Terus tetap tapi gua tuh pingin gimana caranya ya? Gue tuh pingin tetap beda sama band-band metal yang lain gitu. Jadi Heavenfall tuh kayak saat itu tuh lagi rame banget kan font-font tipe yang emang berakar-akar lah gitu ya. Iya, yang nggak bisa dibaca. Dibaca. Terus Gue baca terus itu. skal gitu kan, tengkorak gitu kan, terus warna merah segala macam. Cuman gue tuh pingin ngeluarin ya mungkin ini jawabannya kan, kok kita di sini melo-melo ya gitu kan. Ya gue pingin coba muncul dengan karakter visual yang beda juga, secara musikal juga beda. Makanya gue ngeluarin tuh secara cover album tuh warnanya putih hijau. Putih sama hijau gitu. Terus di situ tuh ada daun, kumpulan daun hijau, terus ada satu daun kering yang sudah rapuh gitu. Oke. Karena saat itu jadi kayak yang tadi gue bilang ada Superman baru tuh, di situ gue mulai mencari buku-buku yang emang menarik untuk dibaca dan diksi-diksi tulisan-tulisan itu yang bisa enak untuk diucapkan gitu. Untuk dilirik. Untuk dilirik. Nah, mau nggak mau interpretasi visualnya Oh. jadi berbeda juga ya, Jadi karena berbeda. kemudian referensi lu bahkan secara pengucapan, secara Betul. lirik, secara diksi itu lo berusaha untuk beda, mau nggak mau tampilan luarnya juga harus beda ya supaya Betul. kelihatan ini tidak sama lo dengan yang lainnya. Iya. Tapi gimana market nerimanya? Terutama market metal deh. So far sih ya salah satunya ya gue sekarang ada di BK tuh ya mungkin ada perjalanan dari si Heavenfall mungkin ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi oke, berarti kita loncat nih ya. Hmm. Loncat sampai kemudian BK ngerasa bahwa lu cukup sangat menarik untuk bisa jadi bagian dari mereka. Itu gimana ceritanya? Oke, jadi kan era itu berarti si Heavenfall tuh berlangsung sampai gue kan masuk kuliah tuh 2002 gue lulus 2007. Oh lo cepet ya kuliahnya ya? Ya Termasuk lumayan cepet lah, loh, 5 lumayan tahun. lah. 5 Lumayan lah, gue kan kuliah. Salah 13 tahun loh. 14 ya? jangan sembarangan. Sekelas tahun doang. Ya karena balik lagi tadi Bandung kan ya. Ya maksudnya kan gue sangat bangga di Bandung ada band-band yang established ya, yang nobrak pasar lah gitu ya, industri ya. Salah satunya Pupen, Fast Band, Saturday dan Burger Kill gitu. Ya gue emang berangkat dari stupid metal fans lah ya. Ya maksudnya emang suka banget sama mereka gitu kan ya, ideologis dan segala macamnya. Terus ya karena Bandung tuh kan tongkrongan tuh deket ya gitu ya. Jadi muter gue aja suka, ya. gue tuh kemana aja tuh pingin masuk aja gitu. Karena saat itu tuh kan nggak kayak sekarang ada Gemini, ada TPT gitu. Kalau lu mau tahu informasi ya lu harus datang harus ke tempatnya. nongkrong, harus datang. Nongkrong ya meskipun lu jadi
diem aja gitu, tapi lu dengerin gitu. Walaupun cuma jadi gitu keset ada lah berita ini kadang-kadang ya, ada berita disuruh-suruh. ini. Iya benar. Cuma jadi keset kadang-kadang gitu kalau junior kan gitu. Disuruh-suruh beli rokok. Itu siapa tuh yang bengong tuh? Bikin teh. Aku disuruh bikin teh. Udah seneng gitu ya diakuin. Ya dan itu menurut gue saat itu periode itu tuh cara promosi yang baik. Ya ketika lu punya karya, lu punya apapun itu Ngasih ya tau lu teman, ya lu ngasih tau nongkrong teman, gitu. iya, Lu nongkrong iya, lu nge-share gitu ya beberapa karya. Nah, di era itu tuh ya gua sering nongkrong di Ujung Berung, di tempatnya Burger Kill, Iya, Tapi iya, emang iya. ya gua nge-share punya karya ini segala macam. Ya mungkin mereka responnya ya karena si Evenfall ini cukup berbeda, ya menurut gua lah ya, cukup berbeda, tapi ada DNA si metalnya juga masih tetap kuat gitu. Ya mungkin mulai sedikit diperhitungkan di skena saat itulah. Ya, Saat itulah gitu ya. Dengan ya meskipun banyak band-band baru yang keren-keren juga gitu. Nah setelah gua beres kuliah, jadi gua tuh belum pernah kerja mas, sama sekali. Gua tuh nah nggak tahu secara fraktal aja, secara ngalir tuh kayak kok tiba-tiba padahal gue tuh main musik tuh nggak serius-serius amat, pengen seneng-seneng aja gitu ya kan, tapi secara fraktal tuh tiba-tiba ya Evenfall keluarin album, terus beres kuliah selesai vokalisnya Burger Kill ya salah satu idol gue juga Ivan Skambek tuh meninggal dunia, dan gue ngikutin banget tuh si album demi album dan segala macam si Burger Kill. Dan saat itu tuh katanya tuh nggak ada pengganti dulu sementara karena si Burger Kill-nya udah ada kontrak untuk tour saat itu kan. Di album ketiganya mereka Beyond Coma and Despair ada tour, vokalisnya ada si Teguh saat itu. Ya keren ya mudah-mudahan bisa ada inovasi baru segala macam. Ternyata setelah tour selesai ada audisi. Gitu. Ternyata udah ada audisi. Nah, dari satu momen di satu kampus di Bandung tuh almarhum Eben gitaris Burger Kill tuh ya gue biasalah pamit lah di mobil tuh, pamit sama anak-anak, gue pamit yuk gitu. Tiba-tiba tuh almarhum tuh ngetuk pintu mobil gua. Fik, lu ikutan audisi nggak? Gua kaget di situ, ada audisi emang Beh gitu. Kan Bandung tuh sangat ini ya, ini wah Beh, harus segan juga sama beliau lah gitu. Dia termasuk dengkot lah ya, senior. Beliau luar biasa lah gitu. Terus lu ikutan audisi nggak? Wah enggak lah Beh gitu, enggak berani gua ikutan audisi gitu. Gua berangkat dari Bukundal juga, gua fans gitu. Enggak berani, coba aja ikutin gitu kan. Enggak berani. Ikutin, enggak berani gitu ya. Tapi ntar lah cobalah gitu kan. Akhirnya gua sempat ini setelah kuliah sambil kuliah tuh gua sempat bisnis paling. Saat itu tuh. Jadi gua di era itu tuh buka kayak kulineran gitu di Jalan Ciamplas, tapi bukanya malam. Nah, kebetulan ya ini nyambung sih ya. Nah kebetulan setelah ada proses ketemu sama almarhum Eben saat itu, gue di tempat bisnisan gue di Ciamplas itu tuh yang punyanya tuh kasih tahu, ternyata si Beka tuh emang ada audisi. Gue diem aja, ikutan yuk. Fik kan lu vokalis metal, ajarin gue dong nyanyi gitu. Ayolah gitu, kita teriak-teriak aja lah gitu. Karena saat itu tuh ada di websitenya si Burger itu, kalau mau coba ya lu bisa download Minus One-nya. Nah, gue download lah si Ricky, teman gue itu yang punya tempat kafe itu tuh download si Minus One-nya. Akhirnya kita latihan bareng lah di atas tuh di tempatnya dia. Teriak-teriak kayak latihan lah bareng gitu kan, belajar bareng. Akhirnya, kita ikutan aja, recording aja. Gue nggak punya duit, kontrakan aja bulan ini gue belum bayar sama lu gitu kan. Udah biarin gue bayarin. Sampai sekarang tuh belum bayar. Iya, berapa lama? Ya kan nggak bener itu, kalau itu udah nggak bener. Nggak tahu kan, kita nanya ya. Tapi udah Bang. Gue juga jadi penasaran. Itu ya dia. Ya akhirnya dia apa namanya tuh booking studionya di Aru. Di Aru. Ini booking, dia Fik si studionya udah gue booking satu shift, berarti kan 6 jam tuh. Ternyata dia bawa temen juga. Jadi satu shift itu dibagi 3. Nah karena gue nggak bayar, jadi gue kebagian air. Jadi gue kebagian cuma sejam saat itu di satu shift itu. Dan gue tuh nggak ada tendensi untuk obsesi atau tendensi untuk gue kirimin aja gitu. Gue tuh cukup bangga ada suara gue Minus One di si lagunya si Burger Kill itu gitu. Karena menurut gue album itu album fenomenal. Darah Hitam Kebencian. Beyond Coma and Despair album itu kan. Darah Hitam Kebencian.
Diam, diam. Gitu, gak usah kayak ngerti tuh. Iya, kayaknya keren kalau dari namanya mah. Kalau kasih ke Cipta lo kirim aja kayak gitu. Nggak gue kirim. Karena satu file kan, satu file yang punyanya yang bayar duit dong, Ya, temen ya. gue itu karena gue nggak tahu tuh, cuman gue udah aja deh, ternyata sama dia dikirim, jadi gue nggak ada tendensi apa-apa. Ya oke. Ketika gue mau minta filenya buat gue doang, udah dikirim Fik, dikirim ke saya ke manajemen katanya, dikirim ya udah, iya nggak apa-apa. Gue pikir ya gue sudah tidak udah melupakan aja gitu. Nggak ada dipikirin anjir gue ngarep-ngarep gitu enggak. Sebulan kemudian ada SMS zamannya SMS bos. Coba ada SMS. Tahu gue SMS. Nah, ternyata gue masuk audisi. Oh gitu. Itu berarti ada tahapan berikutnya ya? Ada tahapan berikutnya. Tadinya juga gue nggak akan datang. Karena gue nggak confidence ya, maksudnya dengan band sebesar itu, gue tahu personanya. Ya saat itu emang lagi gede-gedenya Iya, banget. terus gue tahu personanya Ivan gitu seperti apa. Terus tiba-tiba gue yang masuk kayak kurus gitu, terus rambut gitu kan. Anjing gue emang bisa gitu kan ya. Tapi ketika itu tuh kayak tergugah untuk ya udahlah, mungkin gue cukup ini buat gue menjadi lebih confidence aja gitu. Karena ketika ada di situ, gue seneng ada di bagian sejarahnya BK gitu kan ya. Akhirnya gue datang, gue berpikirnya itu. Akhirnya gue datang audisi. Di sana udah ada empat yang masuk ternyata. 4 kandidat. Dan itu tuh selain lu berarti berlima nih? Berempat. Ada 4 kandidat. Ketat banget. Nah, dan setelah itu tuh kalau nggak salah tuh yang submitnya tuh gila banyak banget mas, banyak banget. Kan aneh juga ya, kok gue yang masuk gitu ya di 4 besar dari sekian banyaknya gitu, gue lupa lah berapa lah gitu yang submitnya tuh. Akhirnya di situ ada interview. Tidak ditesnya aja, cuma interview aja? Interview dulu, ada beberapa tahapan lagi mas. Interview, terus interviewnya tuh kayak anak-anak BK tuh artistik banget ya, konsep banget gitu. Jadi interviewnya tuh di sebuah ruangan, meja bundar, terus dikasih lampu yang redup gitu, kayak interogasi penjahat sama polisi. Asli, psikologis tuh dapat banget. Terus yang interviewnya tuh serem banget. Dia ngerti banget kalau diinterogasi penjahat. Dia paham banget. Terus interviewnya tuh satir banget. Rambutnya gondrong, terus pakai hoodie gitu. Lu ngapain sini? Yang enggak ini banget gitu. Kayak mentalnya tuh dikenain banget. Itu kalau udah ada YouTube, dimasukin YouTube seru jadi juga. konten banget. Udah sih. Udah kan ada dokumenter kan. Kan agak mirip sama kalau waktu si Dream Theater audisi drummer ya. Agak mirip kayak gitu betul, ya. Betul. Malah si BK duluan itu. Iya, betul. Ya, tapi ya udah dibikin dokumenterinya sih. Si itu apa yang proses apa namanya tuh pertama gua masuk sampai tur Australia saat itu kan. Si We Will Bleed judulnya. Judul si dokumenterinya. Kapan akhirnya lo tahu bahwa lo diterima tuh? Nah, setelah itu akhirnya dari 4 di groundnya 1 tuh dieliminasi. Jadi bertiga nih. Oke. Pokoknya di situ di dalam interview itu yang satu takut gelap ya. Apa ini? Dia kabur. Maksud gue kasihan banget dari berempat sisa 3 cuma perkara lampu. Mas udah mas, jangan main-main mas. Mas nggak lucu. Kasihan banget tuh satu orang. Serem. ya pokoknya ya di interview itu ada beberapa pertanyaan psikologis, terus akhirnya dikasih kertas. Lu Ntar gue potong. Pertanyaan psikologis, lo masih inget gak satu pertanyaan aja yang kira-kira gua lo lupa. anggap ini tidak umum? Ya, gue lupa ya, tapi yang pokoknya yang terakhir yang gue inget itu adalah yang terakhir itu dia si orang satir itu tuh ngasih satu kertas. Lu silakan lu mau gambar, lu tulis perasaan lu hari ini seperti apa gitu. Gitu? Terus gue tulis, ya pokoknya terus di waktu nggak bisa terlalu lama ya, kalau lama gue sobekin di kertasnya, gila galak banget lu anjing. Terus gue masih ingat nulis apa saat itu. Dan gue sempat kemarin reminder lagi, nonton lagi beberapa ininya lah, movie-nya lah. Terus gue nulis rencana akan membakar makna. Gue nggak paham kenapa gue nulis itu. Itu yang lo yang tulis? Iya. Tapi ada contekannya nggak yang lain tulis apa? Enggak sih, enggak. Di dokumenter itu, nggak ada ya? Aduh, nggak ada lagi. Mas, soalnya Tolong siapapun, keluarin gue dari sini. Iya. Ya karena kan saat itu kan kualitasnya juga masih handycam. Jadi masih raw banget, jadi nggak kelihatan. Tapi kenapa lo kepikiran di situ bang?
Nggak tahu karena mungkin gue suka baca kali ya, baca saat itu yang zaman Heavenfall segala macam ya. Keluarnya kayak kan rencana tuh seperti kayak passion ya. Ya kayak passion kayak membakar makna gitu. Kayak ya ketika lo punya passion sesuatu tuh ya lo harus berapi-api gitu. Dan harus bermakna lah gitu. Oke. Dalam anaknya gimana ini? Maksudnya ya kayak gue dulu lah. Kenapa lo ketawa? Gue dulu kayak begitu saat cara gue ngerayu-ngerayu itu begitu gue. Gue kalau dikasih kertas hari itu, Anda sopan kami segan. Itu yang gue tulis. Buat minum ya Mas Obi ya. Iya, Minum ya. Tambahin dong. Boleh. Ini kita di sini emang harus santai-santai aja. Iya. Kan kita mencoba mengulik apa sih sebenarnya yang terjadi di Vikimono. Betul. Ya begitulah perjalanannya Mas ya. Maksudnya juga gue tidak ada tendensi sebenarnya untuk jadi musisi. Basically juga cuma seneng-seneng sih Mas. Cuma ya secara fraktal tuh cara mengalir ya entah kenapa gue ada di ruang-ruang yang punya perannya mesti Dan ini selalu berat jadi gitu. tipping point buat lu ya. Betul. Akan selalu masuk ke episode berikutnya yang lebih Betul. menarik, masuk lagi ke episode berikutnya yang Yeah. lebih menarik. Tapi buat gue gini loh, setiap orang yang menemukan episode baru yang menarik itu karena episode sebelumnya terselesaikan dengan baik. Ngerti nggak maksudnya? Iya paham. Gue selalu merasa bahwa, nih gue kalau misalnya ngobrol sama teman-teman komika nih ya, Ya. kalau setiap panggung lo anggap sebagai sebuah tempat yang harus lo tunjukkan sebagai episode terbaik lo pasti akan ketemu episode terbaik lagi berikutnya. Iya karena sama sang sutradara kan kepake lagi. Betul, gitu. Jadi gue ngerasa kalau orang ketemu roadmap yang seolah-olah banyak tipping point dia untuk menuju kesuksesan gitu ya, atau ketemu sama momentum yang baik gitu, pasti episode itu emang terselesaikan dengan baik gitu loh. Iya. Nah, tapi gini, siapa menurut di kepala lo nih, ya, yang bener-bener merasa paling tertarik lo sebagai vokalis Burger Kill? Waduh, gua Lo bisa klaim nggak? Gua takut salah sih ya. Ya, tapi Kayaknya- lo pasti punya asumsi lah. Asumsi aja, bisa benar bisa salah. Gua takut salah takut kepedean juga gua. Nggak Ya apa- tapi mungkin karena gua punya kedekatan yang sangat dekat sama almarhum Eben sih. Oke. Tapi ya dia juga bukan orang yang selalu salah. Maksudnya dia tuh punya kualitas untuk menilai sesuatu juga dengan sangat baik sih menurut Ya, gue. karena yang gua rasa sih emang di beliau itu adalah banyak hal ya. Apa namanya tuh? Disiplinnya banyak hal gitu. Karena Betul. ya beliau kan kolektor pertama, terus dosen desain produk gitu, terus ya musisi. Aktif di terus radio juga. Aktif di radio, punya media sendiri. Ya, kan, media ya. juga. Komplit banget jadi Penggerak skena dia mah ya. ya salah satunya juga. Penggerak skena Ya bapak gitu. kan sebetulnya juga bapak gitu. Ya maksudnya tuh paham lah untuk nge-build ya maksudnya kayak tadi kertas putih tuh dia mau melukis apa tuh dia paham gitu. Selain lo, menurut gue yang ditemukan oleh Eben sangat menarik tuh gebek. Gebek. Oh, lu kenal gebek ya? Iya, Oh, kan? itu mantap. Nah, itu ada di peristiwa gue sering. Ada yang kelewat sih. Gue kan beberapa kali nge-band juga sama dia sih. Iya, iya. Dia kan emang drummer all Lucu ya? around yang Iya. kok bisa tiba-tiba Eben ngeliat dia, lo cocok di main metal kan kayak aja. Salah satu penemuan Abah Eben yang menarik adalah gebek juga gitu. Selain lo ya menurut gue ya gitu loh. Wah, Iya, gebek. gila hebat juga nih orang yang untuk melihat bahwa seseorang ini punya sesuatu yang harus digedein gitu loh. Ya karena kan nggak sembarang orang ya, maksudnya dia main intuitif ya, intuisi Ya. dan itu dia ya entah dapat dari mana tapi dia feature value-nya tuh udah ini gitu kan. Udah bisa ngelihat. Tapi lo lebih deg-degan pada saat tur pertama atau rekaman pertama bersama Burger Kill? Oh gila, kalau pertama karena tadi kan ceritanya paham ya, gue berangkat dari fans Iya. segala macam gila lah. Gua Dream come true itu. Iya, tapi ya more sih itu. Iya. Tapi ya ketika ada di situ tuh, lu bayangin, gue terbayang terus sosok Ivan kan. Sosok ya maksudnya begundal fans yang udah cukup loyalitas gitu kan. Malah di situ gue high level of distress banget. Gila, gue harus bikin apa gitu. Iya. Supaya bisa bukan menyingkirkan ya, setidaknya Bukan. bisa menggantikan. Betul karena Iya. pada akhirnya gue overthinking gue tuh juga gue berpendapat gitu, Mas. Maksudnya tuh kayak wah gue ngegantiin, bahasanya ngegantiin kan ya. Iya. Wah gantiin, jadi tuh kayak overthinking banget. Tapi ketika ada di poin yang emang gue tidak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya gue pindah nge-switch kata-kata itu. Gue bukan menggantiin, tapi meneruskan. Oke. Karena kan menarik. itu kan psikologis ya. Psikologis. Kita harus tahu pelipularannya pada Iya, akhirnya. iya. Ketika itunya terus ada di situ,
gue nggak berhasil. Gue ngetek tuh nggak dapat karena stres. Iya. Lo belum punya state of mind soalnya yang bisa lo kunci ya. Betul. Karena kan terus ada switching secara materi pun beda gitu kan. Terus ya betul tadi kata lu Mas, ya karena ada mungkin gue sempat menyelesaikan lah ya di Heavenfall segala macam. Jadi ketika masuk BK tuh BK pun ada pingin ada sesuatu yang baru, ada clean-nya, ada nyanyinya segala macam. Mungkin ada evolusi lah. Ya cuman butuh ada adaptasi yang sangat luar biasa saat itu gitu. Bukan masalah karya lagi, ini bersangkutan dengan orang banyak pada akhirnya gitu. Terus gue paling kecil, paling bontot lagi kan. Gue gila abis gue asli. Album itu tuh Venomous tuh album pertama gue sama Vega tuh abis banget. Karena pressure mau sampai gue nggak dapet nih vokalnya. Tapi gue tuh harusnya bisa. Gue yakin itu bisa. Tapi karena pressure, karena gue bermain dengan pikiran yang seperti hutan ini kan pikirannya, sampai kulit gue tuh putih-putih Mas, asli Mas. Ini gimana? Ini apaan ini? Tapi ketika gue kayak kontemplasi lah ya, ngobrol sama diri, enggak. Lu tuh bukan ngegantiin, lu tuh meneruskan. Jadi lu harus punya era baru gitu sama anak-anak ini. Itu gitu. menarik banget tuh. Itu lu bisa lo pakai tuh nanti kalau lo gantiin Ariel Noah. Kejauhan, jujur kejauhan. Mending Michael Jackson. Saya jujur, saya bisa melihara monyet. Kayak Michael Jackson. Ya, lo bisa ngerti bahasanya lagi ya. Iya, jujur kalau itu mah. Iya, kecil bareng. Berat banget ya itu. Berarti kan lo di pundak lo ada tanggung jawab legacy itu. Betul Mas. Ya itu dia. Ya Ivan Scanback soalnya dulu juga besar juga gitu. Sangat Besar sekali gitu. Istilahnya ya bener, mungkin kalau tiba-tiba Noah ganti vokalis tuh Arielnya udah terlanjur besar gitu. Iya. Di Noahnya. Apalagi lo berangkat dari iseng kan tadinya. Betul. Lu nggak ada proyeksi bukan dari iseng, malah gue jadi emang stupid metal fans yang emang begundal gue ya, nama fansnya Burger begundal ya, emang gue fansnya Burger gitu. Ya ketika ada di dalam situ, lu bayangin gue harus ngapain? Berat banget tuh. Gue harus ngapain? Itu. Ngapain milih gue sih? Gue pengen cabut berapa kali saat itu karena gue merasa nggak mampu gitu. Tapi yang menguatkan lagi ya teman-teman sih. Tapi semuanya akhirnya kan membuktikan ya, bahwa lo berhasil membuktikan bahwa lo layak ada di Burger Kill. Terus perjalanan waktu lo udah cukup sangat panjang, dan gue yakin orang tuh udah mau nggak mau bahkan dipaksa dengan realita bahwa emang lo layak ada di situ. Nah, akhirnya kan lo kemudian udah punya cengkeraman baru nih di skena musik gitu ya. Lo pasti orang udah mulai memikirkan bahwa lo adalah vokalis metal yang berciri khas yang sangat kuat, berkarakter yang sangat kuat, sehingga pasti banyak dong teman-teman yang berkolaborasi, mengajak lo kerjasama gitu ya. Nah ini gue pengen tahu deh, sepanjang karir lo tuh ada nggak sih kolaborasi menarik di luar Burger Kill dong pastinya gitu. Banyak banget ya, karena pada ya ini fenomena bukan peristiwa karena gue dari kecil kali ya, musiknya apa aja didengar gitu kan. Ya ketika sama ya jalan sama Burger Kill tuh setelah album Venomous tuh sempat diajakin sama si Muka bikin kolaborasi lah, bikin single baru. Oh ya? When We Were Young kalau nggak salah sih single. Lu nyanyinya merdu-merdu gitu juga? Asli. Jesse gitu. Jadi ya menurut gue sih challenge baru, tapi salah satunya juga karena si Moka tuh punya kedekatan yang sangat lebur banget sama BK kan. Jadi gitarisnya si Rico tuh satu kampus sama Amor Eben kan, anak desain sama anak desain. Terus dulu tuh kalau nggak salah manajemennya satu manajemen kalau nggak salah, sampai satu manajemen si BK sama Moka tuh. Moka ini yang ku ingin kau mati saja itu bukan sih? Hah? Bukan ya Mas ya? Nggak tahu Bukan gue itu ya? Bukan, gue nada lo yang salah kan? Ingin kau mati saja. Moka itu yang mana ya? Secret Admirer ya? Secret Admirer. Iya. Secret Admirer. Nggak tahu juga lu ya. Ini goyang Gue nggak kuat senyum gue. Gue nggak kuat nutupin kalau gue nggak tahu. Si CWA. Wih, Vicky salamin kok. Lu lagi di mana sama dia? Di studio gue lagi take Om C, podcast. Om C nih. Hah? Salam. Ayo padel bareng gitu Om C. Anjing dia manggil Cep, Om lagi. Gimana manggil lo ya? Sama, gue sangkatan. Oh. Tapi kan, ya kolaborasi lu selain sama Moka,
Mocha Dan lo sama bernyanyi merdu dan Jesse, selain bernyanyi Jesse ada apa lagi? sama Om Tony Q, Pasafara. Aneh lagi nih, tiba-tiba reggae. Tahu kalau gue tahu. Aku lahir di negeri sulap. Iya, dari situ gue mau jadi pesulap. Sama slang pernah, tapi di satu ini doang sih. Di satu nggak ada rilisan. Oke. Gue bawain lagu slang featuring gue saat itu sempat sama slang. Mamoka sama Tony Q sama beberapa band juga lah, band Bandung tapi lebih ke hip hop kayak gitu-gitu. Lo jadinya malah bisa eksplor kemana-mana ya dengan ya dengan kemampuan vokal lo gitu, jadi bisa eksplor kemana-mana. Nah tapi lo kan anak band nih, lo punya warna juga yang mungkin lo anggap ini identitas gue pribadi yang kayaknya kalau di BK nggak cocok deh. Kalau di ya mungkin kemarin di DS juga nggak cocok deh gitu ya. Ada nggak yang lo gue kayaknya pengen bikin ini tapi sendiri? Ada sih. Solo Ada sih. ada. Lagi digarap sini. Karena menurut Lagi gua digarap setiap Kayak beda garam tuh. Beda ngegarapnya tuh. kan bisa begini aja. Jangan pancing gua. Keras digarap ya. Soalnya gini, menurut gua kalau orang sudah kalau gua ngelihat langkah demi langkah lo dan tipping point lo itu kayaknya lo orang yang nggak pernah berhenti explore gitu, nggak pernah berhenti untuk ngerasa bahwa ini udah titik akhir tuh belum nyampe gitu bahkan ya. Lo jadi kayak pengen ada terus gitu. Nah, yang paling ngebedain yang pengen lo kerjain sekarang sama sebelum-sebelumnya apa? Ya ini sih berawal sebenarnya dari Sulap. Sulap Padu Sirkus. Sulap Padu Sirkus. Pam pam Atau reak. Ya mundur sebenarnya kan di pas era pandemi itu gue sempat bikin media kan ya Mas ya. Yang media itu namanya Suarga Loka. Suarga Loka dia lebih concern ke seni budaya dan kreativitas. Yang tadi gue coba bikin pertunjukan tapi basicnya kayak bikin wayang motekar, terus ya ngelibatin para seniman senior di Bandung, Pak Heridim saat itu, terus Kang Wawan, beliau yang mempopulerkan teater di Indonesia. Jadi kayak coba dikulturasikan lah. Cuman di situ tuh kayak kan dulu tuh gua ada brand kacamata Tesmak, saat itu tuh kacamata kayu gitu. Jadi media promosinya tuh itu Suarga Loka, media basicnya tuh ke seni budaya dan kreativitas. Nah di situ gue bertemu dengan teman-teman baru lah ya, teman-teman baru yang lebih ke arah instalasi artistik lah. Gitu karena coba mengkolaborasikan kayak gue coba ngundang Danila tapi diakulturasikan sama musik tradisi gitu. Tuan 13 dengan musik tradisi tapi dengan visual yang zaman sekarang banget gitu, yang mapping, proyeksi segala macam. Lampu time code saat itu. Nah di situ gue bertemu dengan teman-teman baru tuh. Teman-teman ya emang seniman-seniman anak muda sama seniman-seniman yang seumuran lah sama gua saat itu tuh. Nah setelah Suarga Loka selesai di setelah pandemi lah 2022 ada temanku tuh namanya Bulkini yang dulu bantu di Suarga Loka untuk pegang artistiknya lah, seni visual dan segala macem. Dia nelfon gua tuh hari itu, Fik, lu mau nggak bantuin gua di pertunjukan? Jadi apaan? Jadi dalang katanya. Dalang kata gue. Kayak gimana gitu. Dalang kayak gimana? Gue tuh nggak paham gitu kan ya. Akhirnya kita ketemu. Ternyata si Bulkini ini tuh ya beliau punya disiplin ya awalnya seni rupa. Beliau tuh seni rupa, akhirnya ke visual lah ya, mainin visual dan segala macam. Ternyata gue kira tuh mitos gitu beliau tuh ya. Karena gue sering denger di Bandung tuh. Cuman emang sering bikin artistik pertunjukan festival art video gitu segala macam di luar, di UK di mana sering di luar banget gitu. Nah ketika kita ketemu di Suarga Loka karena emang ada kerjaan kan saat itu kan lagi work from home ya beruntung lah. Akhirnya ya setelah itu gue ditelepon untuk menjadi dalang. Pas kita ketemu ternyata bukan dalang gitu karena si Bulkini itu ternyata dari 2016 tuh lagi ngerangkai bikin robot, Mas. Bikin ini robot beneran. Robot beneran. Arti robot? Robot beneran. Dia bikin Robocop?
Nggak Kok semua robot bisa? Robocop ada Bisa. Optimus Prime. Transformer. jadi dia bikin robot dari 2016. Dia Gedek, bikin robot gedek. robot gedek. Robot gedek. Robot Nggak gedek. kecil ya, robot gede nggak kecil ya. Robot gede. Lo bikin robot dari software, hardware dan segala macam bikin sendiri, Mas. Dan bergeraknya tuh, otaknya tuh emang ini surrealism banget. Gue juga bingung sebenarnya. Jadi si otaknya tuh akuarium, penggeraknya mikroba, pakai mikroba. Hah? Aneh kan? Aneh kan? Gue juga nggak bingung saat itu. Terus peran gue apa jadi dalang kan? Gue bingung saat itu tuh kan. Akhirnya emang dia ada di wilayah seni pertunjukan. Karena beliau tuh sekarang aktif di artistiknya, visual artistiknya di Teater Koma dan Garasi. Oh. Nah di situ coba dia dikolaborasikan sama gue. Jadi gue perannya sebagai pengisah. Ternyata membangun peristiwa bunyi di sebuah pertunjukan. Jadi kayak scoring tapi di tempat gitu. Oh, lo ngasih ambient suara ya? Betul. Benernya kayak scoring sih ya? Ya kayak scoring tapi live gitu, langsung live. Nah itu Nah. sampai sekarang tuh masih? Masih jalan itu. Nah sebenarnya eskalasinya gua pingin coba balik lagi tadi pertanyaannya, pingin coba bikin lagi karya tapi sendiri itu lebih ke situ sih. Dibantu sama anak-anak ini gitu. Tapi secara musikalnya juga gua masih masih nyari lah si ininya. Tapi kalau genre apa? Lo nyebut genrenya? Genrenya mungkin nggak tahu ya. Gua masih kayak tetap DNA-nya tetap musik tapi ya. Maksudnya DNA-nya tetap metal ekstrim gitu. Cuman secara musikal kali kebayangnya EDM gitu yang musik teknologi gitu segala macam. Tapi gua juga belum tahu, ini masih komposisi imaginary aja ya, masih mengawang-awang, tapi kebayangnya tuh dengan visual dan lighting yang menarik lah gitu. Tapi sekarang kan sebenarnya memproduksi sebuah musik itu jadi jauh lebih mudah di zaman dulu dengan pita gitu kan. Kita dengan full digital, bisa dikerjain di rumah gitu ya. Lo apa yang lo rasain bahwa di era sekarang tuh apakah berkreasi lebih mudah tapi di saat yang bersamaan jadi banyak sekali proses kreatif yang mudah patah, atau apa pendapat lo soal memproduksi sebuah musik di era sekarang ini? Kalau menurut gue tetap sama sih ya, lu kalau mau beda sekalian aja gitu. Karena kalau di era sekarang kan malah lu mudah, semuanya mudah. Tapi lalu lintasnya karena mudah tuh banyak banget. Ya nggak sih? Ya karena penuh, terlalu kan? mudah tuh ya orang bisa mengakses semua itu gitu. Ketika kalau gue berprinsip gini, ketika ada di kerumunan hitam lu harus jadi putih gitu. Oke. Kalau ketika lu ada di kerumunan merah, lu harus jadi hitam gitu. Kalau gua gitu ya dengan riak yang sama gitu ya sekarang ya. Riak yang sama, lalu lintasnya sama gitu, musik kayak gini-gini semua, tapi apa yang harus beda? Biar orang tuh jadi kayak, apa nih warna putih di hitam gitu kan. Iya. Ya ketika lu datengin, oh putih itu apa gitu. Ya harus punya keunikan sendiri gitu. Harus ada tanggung jawabnya lah gitu. Ya, menurut gua dari apapun ya, kalau lu mau tetap hidup ya di industri ya, atau ya musik atau apapun lah ya harus gitu kali ya. Berarti artinya apapun eranya, ternyata proses yang paling berat itu adalah masalah identitas ya? Itu manual book. Oke. Ya harus punya manual book sendiri kan, akhirnya. Tapi gini, produksi mudah, produksi bahkan lebih murah, gitu ya. Sekarang rilisan karya di mana-mana, tapi di saat yang bersamaan, ini pandangan gue ya, pandangan gue ya. Kayak misalnya di 2 bulan terakhir inilah, kalau gue perhatiin sosial media, lagu yang viral tuh jadi banyak banget dan semuanya bagus-bagus loh. Iya. Maksud gue ini kan menarik loh sebenarnya. Kita ngomong di lagu viral aja ya, di lagu viral aja. Misalnya kita ngomongin tiba-tiba rilisannya Ivan Seventeen sama rilisannya Enau bisa bareng, tapi dua-duanya sama-sama meledak. Tidak ada parameter ukur lainnya selain masalah paling sering diputar di sosmed. Betul. Bruno Mars dari luar tiba-tiba meledak juga. Artinya kesempatannya emang bener. Kayak ini jadi lautan yang semuanya bisa nyerbu. Iya. Tapi kok gue ngeliat juga tetap bagus-bagus ya karyanya. Betul. Bahkan dibanding dulu adanya major label yang udah dikunci bahwa orang tuh harus ngeluarin kayak gini loh tesnya. Ini kan makin bervariasi. Betul. Tapi semuanya juga makin kok keren-keren ya? Iya.
Ya pilihannya banyak gitu. Iya, pilihannya jadi banyak dan Iya. keren-keren. Dan gue jujur jadi merasa bahwa harusnya selera musik anak Gen Z sekarang jadi makin lebih berwarna karena pilihannya nggak seragam. Kalau dulu kan kita Melayu semua, Betul, gitu kan ya, pop semua. Betul. Ini tiba-tiba Sal Priadi bisa bikin lagu blues naik. Iya. Iya. Ivan bisa bikin lagu pop naik, gitu kan? ya. Betul. Kok semuanya naik ya? Iya. Itu kan kalau gue ngeliat juga di sini ada peran ini apa namanya tuh grafik si digital ya. Iya. Main clipper segala macam kan itu juga kita harus bersinggungan bukan lagi dengan musisi dan musisi gitu. Iya. Wah, paham nggak? Ya lu harus diskusi dengan tim kreatif gitu yang emang Tim paham IT bahkan. tim IT yang paham algoritma digital segala macam kan pada akhirnya juga karya ya itu mah balik lagi kan sebenarnya karena kalau menurut gua karya tuh nggak bisa ya ketika kehidupan lu senang terus bikin karyanya susah gitu misalkan kan dia nggak relate dengan kehidupannya gitu kadang juga kayaknya nggak akan lama gitu karena kan karya tuh emang bener-bener ya balik lagi ke seni itu kan ada entitas yang murni kan Iya, ketika ada entitas lain gitu ya maksudnya seni musik seni ini ya itu harus melebur jadi satu gitu ya tergantung balik lagi kan sekarang teamworknya harus benar-benar kuat Iya. gitu nggak hanya harus punya karya yang bagus aja gitu kan. Nah, lo tipe alirannya, sorry ya. Lo kan bagian dari arus lama nih. Hal apa yang lo lakukan supaya tetap bisa mengikuti arus baru? Apapun karena gue meyakini time is mother, father is era. Wah, anjir. Ngerti nggak lo? Time is kayak- mother. Ya kan kalau gue Era. menurut gue ya waktu adalah ibu gitu kan ayah itu adalah zaman gitu ya maksudnya ya kalau mau tetap hidup ya tetap lu harus menjadi ibu masa lalu tuh harus lu coba pelajari tapi lu harus hidup di zaman sekarang nggak ya kayak idealis kalau menurut gua kan idealis tuh bahasa kata dari ideal kan ya ideal buat kita apa yang bisa kita respon hari ini ya kita harus ngikutin dong minimal kita tahu gitu kan. Setidaknya Kita tahu. Betul, setidaknya kita tahu dan kemudian kalau misalnya kemudian kita mau masuk ke itu dalam sebuah how to, setidaknya ada hal-hal yang bisa kita explore yang sesuai sama kita atau tidak gitu ya, tapi Iya. kita bisa explore ke sana ya. Betul. Ya karena kan kalau secara harfiahnya ya ketika perjalanan ini ya sering waktu lah ya. Ya awal gua obsesi hanya ingin di apa namanya tuh statement lah gitu ya. Tadi kan ya gua pingin di beda gitu. Dan pada akhirnya ketika perjalanan tuh peran apa yang harus gua jalanin terus kok gua ada di sini terus ya. Gua kerja aja nggak pernah gitu kan. Tiba-tiba ada di sini ruang baru. Ternyata kan mungkin peran gua tuh berkisah kali ya gitu kan. Berkisah lewat tulisan, mungkin lewat nada segala macamnya. Ketika itu kan berarti gua kayak masuk lagi ke dalam gitu imanensi yang oh berarti ya kalau mau relate ada beberapa pesan yang harus disampaikan ya gua harus relate dengan zaman sekarang dong gitu. Iya. Karena kan ada mungkin ini medianya nih gua nih gitu untuk menyampaikan sesuatu apa yang gua lihat, dengar, rasa gitu. Dikeluarkan ya udah kalian dengar kalau suka ya bersyukur kalau enggak ya berarti gua ya sudah selesai gitu kan. Sederhana itu gitu. Selesai gitu ya. Ya sederhana sebenarnya. Oke, Vic, Tinggal- terakhir nih. Lo kira-kira nih apa yang setidaknya nih sampai di titik mana lo menganggap bahwa lo akan merasa bahwa gua harus terus nge-explore diri gua karena ya perjalanan hidup gua belum selesai, terutama di musik itu sampai kapan menurut lo? Terakhir nih. Oke, kalau sampai kapan sih kayaknya terlalu angkuh mungkin ya kalau gua ya buat gua karena menurut gua tuh seolah-olah ya Mas Bentar, ya. gue potong dulu. Gak bisa bilang terlalu angkuh karena menurut gua ada beberapa pencapaian yang udah lo buktikan. Oh, oke. Jadi artinya kan apakah lo merasa yang sebelumnya ini udah titik puncak cukup atau lo kemudian mau nyari titik Sesuatu. baru lagi Oke. gitu loh. Iya. Nah, titik baru ya mungkin tadi kan gua pingin ada beberapa bukan resah kali ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan apa yang gua rasakan sendiri lah gitu kan. Itu pertama. Cuman balik lagi apakah itu obsesi atau tidak. Pada akhirnya gua ada di situ di poin itu. Jadi kalau menurut gua tuh kayak karya itu kita kadang selalu mengaku ya ciptaan gua nih. Oke. Ngerti namanya. Ciptaan gua padahal kalau gua setelah perjalanan ini dijalanin kita tuh nggak mampu apa-apa.
ternyata Kita cuma media ternyata kita ya? media, ternyata karya itu memilih kita untuk dihidupkan. Ngerti gue maksudnya? Ya, Ngerti gua. karya itu harus dihidupkan karena melalui kita Nah, gitu. Emang karya itu yang milih kita untuk kemudian menghidupkan itu. Itu ketika jadi Kita tuh kayak dikasih pengalaman oleh hidup gitu ya. Terus kemudian kita hidup itu memilih lo harus ngeluarin gua di sini nih. betul. Kita tuh cuma media gitu. Punya media gitu ya. Iya, Jadi iya. gue kayak makanya kalau menurut gue tuh di zaman sekarang tuh ya gue coba Ini kadang pemikiran orang umur 40 ke atas ya. Iya benar. Iya benar. Kalau masih di bawah itu sih masih mikirnya ini bikin gue yang bikin. Gue lagi mikir kok gue gak dipilih-pilih ya. Apa nih gue dipilih? Enggak, itu kan setelah melewati panjang. Baru Iya, kemudian kita panjang. nyadar bahwa kayaknya hidup memilih kita untuk ngelakuin ini karena kita dianggap pantas, jadi kita cuma media. Betul mas, itu mas. Kita dikasih pengalaman, dikasih experience, baik itu bad experience, good experience gitu ya. Nah, kita dianggap mampu kalau kita bisa ngelewatin dan kita disuruh, lo share dong ke orang-orang apa yang lo rasain gitu. Berarti kalau sebagai media, jika bukan kita, pasti nanti suatu saat ada orang lain. Kan kita nggak akan bisa nulis itu kalau pengalamannya nggak datang. Betul. Hidupnya tidak datang ke kita. Betul. Iya sih. Ngerti nggak maksudnya? Iya, iya. Ya itu yang Iya, iya. maksudnya dari Ya kan kadang gitu. karena kita kayak ngeliat handphone terus ngeliat ini keren ya visual. Ya udah simpen gitu ya. Tapi kan nggak tahu gitu visual itu tiba-tiba bercabang segala macam terus jadi sesuatu gitu kan. Iya. Dan ya ketika itu diwujudkan berarti ya itu sesuatu yang harus kita keluarkan gitu. Tapi sebenarnya kan Gimana kita ya? dapat itu karena kita ngelihat Nah, itu. itu, gitu. Gak murni bener-bener kita yang Ya punya. gimana ya? Gitu. Ya begitulah gitu. Jadi sebenarnya kan semuanya tidak ada yang kebetulan lah kalau buat gua ya. Iya. Ya karena Oh, itu ini datang. banyak ngomong sama C lo. Oh iya kali ya. Maha rencana. Maha rencana. Ya pada akhirnya kadang tuh ya dengan yang tadi bilang ya sekarang banyak sekali referensi segala macam. Kadang tuh satu momen tuh gua matiin handphone itu siap pagi sambil ngasep gitu ya. Wah ternyata ini ngelamun itu adalah guru terbaik gitu. Iya nih, enak banget tiba-tiba kan ada apa gitu segala macam. Itu sih mas. Ya. Gue setuju sama lo. Jadi sambil jalan terus kalau menemukan sesuatu, kalau ini harus diwujudkan ya wujud Kalau ya hidup sudah. masih mengizinkan lo untuk ngasih lo Yes. sesuatu buat lo tulis, ya selama itulah lo akan Iya. terus berkarya ya. Betul. Ya sama mungkin kalau lo sebagai komika kan, lo ngerasa punya materi, tapi tanpa lo sadari kan kalau nggak ada Ambon, nggak ada Yudi, nggak ada Rido, nggak ada gua, nggak ada Jupri, nggak ada Ate, kan nggak jadi materi lo juga gitu. Iya. Artinya lo Nah. dipilih oleh kehidupan lo untuk akhirnya bisa ngeluarin karya tersebut. Dan mudah-mudahan sih, Mas 40 ya umurnya ya? mau gue wacap nih. Selamat tinggal kepala 4 dikit lagi. Oke. Nah, thank you Siap. banget buat Vicky. Siap. Thank you, Hey, Thank you, salam. Mas. Thank you banget. Gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman yang nonton kita kali ini ya, mudah-mudahan dapat banyak ilmu dan pelajaran dari Sahat Silasat. Lagi. Vicky Mono membuang limitasi terhadap eksplorasi. Hingga akhirnya eksistensi memberikan arti. Karena apa? Karena pada akhirnya rencana membakar makna. Mantap. Gila gokil dia. Gokil. Lu bisa gitu sih. Lu tulis atau gimana? Ngomong apa sih gue ini? Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you Mas. Thank you Bang Vicky.